Jumpa lagi di channel bahas soal matematika. Ya, topik kita pada kali ini tentang distribusi probabilitas ya. Nah, terlebih dahulu kita harus membahas tentang probabilitas. Apakah yang dimaksud dengan probabilitas atau peluang? Nah, ternyata probabilitas itu termasuk adalah peluang. Nah, kalau seandainya kita buat peluang, kata lainnya itu adalah kemungkinan. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Kalau seandainya kita mengingat dari pelajaran SMP bahwa nilai peluang suatu kejadian si A yaitu banyaknya nilai titik sampel si A, banyaknya titik sampel A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, inilah merupakan peluang dari titik sampel A. Ya, kita definisikan di sini bahwa si A adalah titik sampel. Kemudian S adalah ruang sampel. Nah, inilah merupakan definisi daripada peluang. Oke? Kali ini kita akan bahas tentang soal-soal distribusi peluang. Ya, ini merupakan ada di buku Matematika kelas 12 penerbit Erlangga ya, dengan pengarang Sukino. Nah, sekarang coba kita perhatikan soal nomor 1 ya. Seorang satpam yang dititipi kunci rumah akan mengembalikan 4 kunci secara acak kepada pemiliknya, ya. Nah, di sini akan mengembalikan 4 kunci. 4 kunci berarti dia terdapat 4 rumah ya. Jika A, B, C, dan D masing-masing menerima sebuah kunci, ya terdapat 4 rumah yaitu rumah A, rumah B, rumah C, dan rumah D. Masing-masing menerima sebuah kunci. Jadi dia terdapat 4 kunci. Tuliskan semua titik sampel kemungkinan urutan pengembalian kunci. Tuliskan semua titik sampel kemungkinan urutan pengembalian kunci. Nah, yang ditanya adalah titik sampel seluruhnya, urutan pengembalian kunci, dan bentuk nilai X untuk perubahan acak yang menyatakan bahwa pasangan kunci dan pemilik rumah yang sesuai. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 4 rumah, yaitu 4 rumah, yaitu rumah A, rumah B, rumah C, dan rumah D. Nah, kemudian di sini ada terdapat 4 kunci. 4 kunci, yaitu kunci 1, kunci 2, kunci 3, kunci 4. Nah, jadi keempat kunci ini juga bisa memiliki masing-masing pasangan dari 4 rumah ini. Nah, sekarang coba kita lihat titik sampelnya. Gimana cara membuat titik sampelnya? Jadi kalau seandainya kita lihat di sini, titik sampelnya, titik sampel seluruhnya, ya, ini adalah, nah kita di sini, jika terdapat 4 rumah berarti titik sampel ini rumah A, rumah B, rumah C, dan rumah D. Nah, sekarang kita buat dulu. Mungkin saja di rumah A itu terdapat K1, K2, kunci 1, kunci 2, rumah C kunci 3, rumah D kunci 4. Nah, ini merupakan bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kemungkinan besar bisa jadi K1, K2, K4, dan K3. Ini merupakan urutan yang kedua. Nah, urutan ketiga bisa dia K1, kemudian K3, K2, K4. Nah, demikian juga seterusnya, dia ada K1, K3, K4, dan K2. Nah, seterusnya di sini kemungkinan besar bisa jadi K4, K3, K2, K1. Nah, ini merupakan banyak titik sampelnya. Berapa banyakkah jumlah titik sampelnya, NA-nya? NA yang kita dapatkan adalah, ya. Nah, di sini dia menggunakan rumus faktorial, berarti N faktorial. Nah,
Di sini ada 4 rumah dan 4 kunci. Berarti dia 4 kunci yang harus kita susun ke dalam 4 rumah. Berarti dia n-nya adalah sebanyak 4. Berarti n faktorial menjadi 4 faktorial. 4 faktorial, sekarang kita coba ingat pelajaran kelas 11. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi dia ada sebanyak 24. Jadi dia ada sebanyak 24 susunan kunci ya. Dia ada sebanyak 24 susunan kunci. Nah, inilah merupakan jawaban dari soal nomor 1 bagian yang pertama. Oke, kita lanjut pada bagian B, yaitu bentukan nilai X untuk perubahan acak yang menyatakan banyak pasangan kunci dan pemilik rumah yang sesuai. Nah, sekarang kita lihat bagian B. Bagian B itu menyatakan nilai X. Nah, nilai X ini adalah perubahan acak. Kita mulai dari X sama dengan 0. Apa artinya X sama dengan 0? X sama dengan 0 artinya bahwa tidak ada susunan pasangan kunci dan rumah yang sesuai. Nah, jadi X sama dengan 0 berarti semua susunan kunci dengan rumah itu tidak ada yang tepat, ya. Kemudian dia X sama dengan 1. Berarti di sini ada satu pasang kunci dan rumah yang sesuai. Nah, jadi kalau seandainya dia X sama dengan 1, bahwa terdapat satu pasang kunci dan rumah yang sesuai. Kemudian X sama dengan 2. Nah, berarti bisa juga kita lihat bahwa terdapat dua pasang kunci dan rumah yang sesuai. Jadi terdapat dua pasang kunci dan rumah yang sesuai. Berarti dua lagi tidak sesuai. Nah, kemudian jika X sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 itu sama dengan juga ekuivalen dengan X sama dengan 4. Kenapa? Jika terdapat 3 pasang rumah kunci yang sesuai, pasti satu rumah lagi pasti akan sesuai. Jadi di sini menyatakan bahwa semua rumah dan kunci memiliki pasangan. Nah, ini merupakan nilai perubahan X-nya. Jadi nilai perubahan X-nya sama dengan berapa? 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2, 3. Inilah merupakan jawaban dari bagian B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tuliskanlah distribusi probabilitas untuk keluarga yang merencanakan 6 anak dengan X menyatakan banyak anak perempuan, ya. Dengan X menyatakan banyak anak perempuan. Nah, supaya lebih gampangnya, coba sekarang kita buat tabelnya, ya. Kita buat tabelnya. Nah, di sini kita buat susunan dari 6 anak, ya. Kemudian dari susunan ini kita buat yang kedua. Di sini dia nilai X perubahan acak. Artinya
nilai X itu Pak Acak itu menyatakan bahwa banyak anak perempuan di dalam 6 anak tersebut. Kemudian yang berikutnya kita buat di sini banyak susunan, ya. Banyak susunannya, banyak susunan. Nah, sekarang coba kita akan lihat. Oke. Nah, jika X sama dengan 0, jika X sama dengan 0, maka dia menyatakan bahwa semua anaknya adalah laki-laki. Berarti 6 anaknya adalah laki-laki. L 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke-6 anaknya adalah laki-laki. Berarti X sama dengan 0, tidak ada perempuan. Maka banyak susunannya di sini adalah 1. Oke? Nah, kemudian jika X sama dengan 1, berarti perempuan 1, L-nya pasti 5. Berarti bisa kita buat di sini L, 2, 4, 5, perempuan. Nah, demikian seterusnya jika L, perempuan, L. Nah, demikian seterusnya jika kita susun di sini, maka banyak susunannya rumusnya menjadi, ya, permutasi. Nah, 6. Kemudian di sini ada disebut dengan permutasi unsur yang sama. Apa maksudnya unsur yang sama? Nah, kita lihat di sini bahwa unsur yang sama, L ada 5, berarti perempuannya 1, kemudian L-nya ada 5. Jadi permutasi 1 dan 5. Nah, caranya gimana? Oke, sekarang kita lihat permutasi 6, 1, 5. Nah, caranya 6 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, ini sama dengan 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 1 kali 5 faktorial. Nah, ini habis. Jadi dia ada sebanyak 6 bagi 1 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 6. Nah, kemudian jika X sama dengan 2, berarti kemungkinan susunannya bisa menjadi seperti ini. L, P, P, atau P, L. Nah, demikian seterusnya. Nah, jika X sama dengan 2, banyak susunannya, berarti P, 6, perempuan 2, berarti laki-laki ada 4. Permutasi 6, 2, 4. Maka ini sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ini sama dengan berapa? 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 4 faktorial. 4 faktorial bisa kita coret. 6 kali 5, 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi, untuk X sama dengan 2, maka banyak susunan yang terjadi adalah 15. Nah, kemudian kita buat lagi. Jika X sama dengan 3. Nah, berarti X sama dengan 3, kemungkinan susunannya menjadi L, P, P. Nah, demikian seterusnya. Kita akan lihat berapa banyakkah susunan yang bisa diperoleh dengan susunan bahwa perempuan 3, laki-laki 3. Berarti permutasi 6, 3, 3. Maka permutasi 6, 3, 3. Maka ini sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 3 faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial. Maka habis 3 faktorial habis. 3 kali 2 kali 1 6. Dibagi 6 berarti 6 bagi 6 1 berarti sama dengan
20 susunan. Nah, kemudian susunan yang X yang keempat, berubah acak yang ke untuk perempuannya 4. Berarti dia bisa seperti ini, L, perempuan ada 4, perempuan ada 4, demikian seterusnya. Maka tadi ini 633 hasilnya 20 ya. Berarti di sini nah untuk X sama dengan 4 berarti P 6, perempuan 4 dan laki-laki pasti 2. Nah, permutasi 6 4 2 ternyata memiliki nilai yang sama dengan permutasi 6 2 4. Maka hasilnya menjadi 15. Ya, berarti hasilnya adalah 15. Kemudian berikutnya X sama dengan 5. Berarti terdapat ada 5 perempuan. Seperti L, P, 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 P. Demikian seterusnya. Berarti banyak susunan yang bisa kita peroleh adalah permutasi 6, 5, 1. Nah, kita lihat di sini permutasi 6, 5, 1. Ini juga bernilai sama dengan permutasi 6, 1, 5. Ini sama dengan 6. Berarti dia berjumlah dengan 6. Kemudian jika X sama dengan 6, maka seluruhnya adalah perempuan. Ya, jumlah seluruhnya adalah perempuan. Atau permutasi 6, 6,0 dan juga di sini adalah 1. Nah, inilah merupakan banyak susunan ya. X-nya dari mulai 0 sampai dengan 6. Oke. Ayah. Oke, sekarang coba kita perbaiki dengan jika X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0, maka banyak susunannya adalah 1 ya, tadi ya. Kemudian X sama dengan 1, maka banyak susunannya adalah 6. Banyak susunannya adalah 6. Kemudian X sama dengan 2, maka banyak susunannya sama dengan 15 ya. Kemudian X sama dengan 3, maka banyak susunannya sama dengan 20. Kemudian X sama dengan 4, maka banyak susunannya sama dengan 15 ya. Kemudian X sama dengan 5, maka banyak susunannya ada 6. Kemudian di sini X sama dengan 1, maka banyak susunannya adalah 1. Nah, sekarang kita akan lihat NS-nya ya. NS-nya ternyata jumlah seluruhnya adalah berapa? Ini 1 tambah 6, 7, 7 tambah 15, 22. Ya, 22 tambah 20, 42. 42 tambah 15, ini ada 57. 57 tambah 6 ada 63. 63 tambah 1 adalah 64. Jadi dia ada sebanyak 64. Oke, kita akan buat distribusi probabilitasnya. Distribusi probabilitasnya. Oke, distribusi probabilitas. Oke. Nah, yang pertama itu Px sama dengan 0. Px sama dengan 0, maka ini sama dengan apa? 1/64. Kemudian yang kedua,
PX sama dengan 1. Nah, banyak titik sampelnya ada 6. Sementara ruang sampelnya ada 64. Berarti 6 dibagi 64 ini adalah sama dengan 3 per 32. Kemudian PX sama dengan 2. Ini sama dengan 15 per 64. Kemudian PX sama dengan 3. Ini sama dengan 20 per 64. Kemudian ini tadi PX-nya adalah 6 ya. Kemudian di sini PX sama dengan 4 sama dengan 15 per 64. Nah, ini 20 per 64 tadi bisa kita sederhanakan menjadi 5 per 16 ya. Nah, kemudian di sini juga bisa kita buat PX sama dengan 5, ini adalah 6 per 64 atau sama dengan 3 per 32. Kemudian PX sama dengan 6, ini sama dengan 1 per 64. Nah, inilah merupakan distribusi probabilitas dari 6 anak ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tuliskanlah distribusi probabilitas untuk jumlah ya, untuk jumlah bilangan yang tidak lebih dari 10 pada pelemparan sepasang dadu bermata 6 yang setimbang. Ya. Di sini disebutkan nilai X-nya, nilai X ya, nilai X-nya itu jumlah bilangan tidak lebih dari 10. Berarti jumlah bilangan lebih kecil sama dengan 10 ya. Jumlah bilangannya lebih kecil sama dengan 10. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan tabel dadu berikut ini ya. Nah, di sini ada sepasang dadu. Nah, kita buat di sini dadu 1. Kemudian di sini ada dadu 2. Kemudian di dadu 1 terdapat 6 mata dadu ya. Mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini juga dadu 2, terdapat juga mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berikut ini adalah titik sampel atau ruang sampel. Kemungkinan besar munculnya mata dadu jika dilempar ya. Kemungkinan munculnya sepasang mata dadu. Oke? Oke. Nah, yang pertama adalah muncul mata dadu 1, 1. Artinya dadu pertama 1, dadu kedua 1. Kemudian 1, 2. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Kemudian yang kedua 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 26. Berikutnya 31, 32, 33, 34, 35, 36. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Nah, ini merupakan ruang sampel dari dua mata dadu. Nah, di sini disebutkan kita akan mencari jika kita jumlahkan kedua mata dadu tersebut, bilangannya tidak boleh lebih dari 10. Berarti kemungkinan besar, nah sekarang kita akan buat nilai si X. Nah, nilai si X yang mungkin terjadi adalah X sama dengan 2. Kenapa X sama dengan 2? Karena mata dadu terkecil adalah 1, 1. Jika 1, 1 kita jumlahkan, 1 tambah 1 menjadi 2. Nah, X jika jumlahnya 2, maka banyak titik dadunya adalah
1, yaitu apa? 1, 1. Nah, kemudian X sama dengan 3, jumlah mata dadu 3. Maka jumlah mata dadu 3 yang mungkin terjadi adalah 1, 2, dan 2, 1. 1, 2, dan 1, 2, dan 2, 1. Berarti jumlah mata dadunya N sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 4, jumlah mata dadu 4. Nah, sekarang kita lihat siapakah jumlah mata dadu 4. 1, 3, 1 tambah 3, 4. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 1, 4. Berarti dia dimulai dari 3, 1. Nah, jadi dia ada sebanyak 3 mata dadu. Berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian X sama dengan 5. X sama dengan 5. Berarti jumlah mata dadunya adalah 5. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 1, 5. Jadi dia, inilah merupakan jumlah mata dadu 5. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada sebanyak 4 titik dadu ya. Kemudian X sama dengan 6. Coba sekarang kita lihat jumlah pasangannya yang berjumlah 6. 1 tambah 5, 6. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 1, 6. Nah, inilah merupakan pasangan mata dadu berjumlah 6. Ya. Jadi dia ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya sebanyak 5. Kemudian X sama dengan 7, berarti jumlah mata dadunya adalah berjumlah 7. 1 tambah 6, 7. 2 tambah 5, 7. 3 tambah 4, 7. 4 tambah 3, 7. 5 tambah 2, 7. 6 tambah 1, 7. Nah, inilah merupakan jumlah mata dadu berjumlah 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya sama dengan 6. Kemudian X sama dengan 8. Jumlah mata dadu berjumlah 8. 2 tambah 6, 8. 3 tambah 5, 8. 4 tambah 4, 8. 5 tambah 3, 8. 6 tambah 2, 8. Jadi dia ada sebanyak 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada sebanyak 5. Kemudian jumlah mata dadu 9. Kita lihat X sama dengan 9. 3 tambah 6, 9 ya. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 4, 9. 6 tambah 3, 9. Nah, inilah merupakan jumlah mata dadu 9. Berarti N sama dengan jumlahnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang terakhir X sama dengan 10. Karena tidak boleh lebih daripada 10. Berarti 4 tambah 6, 10, 5 tambah 5, 10. 6 tambah 4, 10. Nah, ini merupakan jumlah mata dadu 10. Nah, kemudian kita akan lihat NS-nya, ruang titik sampelnya. Ternyata ruang titik sampelnya, jika di sini dadu 1 ada 6 mata dadu, maka ini dikalikan dengan mata dadu kedua, berarti ada 6. Nah, jadi titik sampelnya ada 36. Oke, maka bisa kita lihat di sini, jika X sama dengan 2, maka P2 sama dengan 1 per 36. Kemudian jika untuk X sama dengan 3, berarti distribusi peluang untuk X sama dengan 3 sama dengan 2 per 36. Kemudian untuk X sama dengan 4, P4 sama dengan 3 per 36. Kemudian untuk peluang untuk X sama dengan 5 sama dengan 4
per 36. Untuk distribusi peluang X sama dengan 6, jadi dia sama dengan 5 per 36. Demikian untuk X sama dengan 7, P7 sama dengan 6 per 36. Nah, X sama dengan 8, P8 sama dengan 5 per 36. Kemudian untuk X sama dengan 9, P9 sama dengan 4 per 36. Nah, P X sama dengan 10, distribusi peluang untuk X sama dengan 10 sama dengan ini tadi N-nya 10, bukan 10 ya. N10 bukan 10. Ini ada yang kesalahan sedikit. N untuk 10 dia ada sebanyak 3 ya. Di sini ada sebanyak 3. Berarti peluang untuk X sama dengan 10 adalah 3 per 36. Nah, inilah merupakan distribusi peluang untuk sepasang mata dadu yang berjumlah tidak lebih daripada 10. Ya, demikianlah pembahasan soal kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.